Bismillahirrahmanirrahim. Liyusallimus saghiru 'alal kabir wal marru 'alal qa'id wal qalilu 'alal katsir wassalamu alladzi la yatabakharu illa bihararatis syamsi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubil mu'minin summa nusalli wa nusallim ala nabiyyinal mursalin wa ala alihi wa man sara ila nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih sempat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua kalinya, tak lupa kita sanjung agungkan, kita kirimkan salawat berbingkiskan salam kepada manusia yang namanya selalu tersirat dan tak pernah berkarat. Walau diterjang badai amat dahsyat, hujan yang amat lebat, bahwa dialah yang terkuat, bahwa dialah yang terhebat. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Dialah pembawa risalah yang tak pernah salah dan pembawa rahmat bagi seluruh umat. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan pidato yang saya beri judul Hak-hak sama Muslim. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan perkataan para sahabat aksar, bahwa di antara hak-hak sama hamba Allah ialah mengucapkan salam bila bertemu, memenuhi undangan, mendoakan dengan mengucapkan yarhamukallah jika ia bersin, menjenguk jika ia sakit, dan mengantarkan jenazahnya jika ia meninggal dunia. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya beliau bersabda, di antara hak-hak sama hamba Allah terhadap kamu itu ada 4, yaitu hendaklah kamu menolong mereka yang berbuat baik, hendaklah kamu memohonkan ampun mereka yang berbuat dosa, hendaklah kamu mencintai mereka yang bertaubat, dan hendaklah kamu mohon ampun mereka yang berbuat dosa. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di samping hal tersebut, di antara hak-hak sama muslim ialah yang pertama, hendaklah seorang muslim mencintai orang muslim yang lain sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, dan membenci sesuatu yang tidak disukainya terjadi padanya sebagaimana kebenciannya itu terjadi pada dirinya sendiri. Nu'man bin Bashir meriwayatkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Masalul mu'mini fi tarahumihim wa ta'atufihim kama salil jasadil wahid. Idza ishtaka minhu ghadun tada'a sairul jasadi kullihi bis-sahari wal huma." Yang artinya perumpamaan orang yang beriman di dalam saling mengasihi dan menyayangi antara mereka bagaikan satu tubuh yang apabila salah satu dari anggota tubuh merasakan sakit, maka anggota tubuh yang lainnya pun juga ikut terdorong merasakan sakit. Abu Musa meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Al-mu'minu li mu'minin kal bunyanu yashuddu ba'duhu ba'do." Orang mukmin terhadap mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling kuat menguatkan satu sama lain. Yang kedua hadirin, hendaklah kita tidak menyakiti orang muslim yang lain baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Yang artinya orang mukmin adalah orang yang membuat orang mukmin yang lain merasa aman dari lidah dan tangannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak halal bagi seorang muslim mengejutkan saudaranya dengan keterkejutan yang tidak baik. Yang ketiga hadirin, hendaklah tidak mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasin." Yang artinya tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Yang keempat hadirin, hendaklah tidak mengintai atau berusaha mendengarkan rahasia dari sebagian atas sebagian yang lain, dan tidak pula menyebarkan apa yang dia dengar dari sebagian atas sebagian yang lain. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "La yadkhulul jannata nammam." Tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, orang pengadu domba. Dan yang kelima hadirin,
hendaklah kita bersikap tawaduk terhadap sesama muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang yang sombong lagi membanggakan diri. Diriwayatkan dari Abi Aufa, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap tawaduk terhadap orang muslim. Beliau tidak menghina, tidak sombong, serta tidak pula merasa malu berjalan bersama orang miskin dan janda, sehingga beliau dapat menyampaikan keperluannya dan mereka pun merasa puas bersama beliau. Mungkin hanya ini yang dapat Ananda sampaikan. Jika terdapat kesalahan, datangnya dari Ananda sendiri. Jika terdapat kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadirin, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak cucu Adam itu memiliki kesalahan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.